Delhi, kita tidak tinggal di kerajaan Sriwijaya, kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, memakai sistem demokrasi. Dalam demokrasi, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Mana yang paling banyak, itulah yang benar. Ada 10 orang pakai sistem demokrasi, yang satu mengajak sholat, yang 9 ngajak bola. Yang jadi sholat atau main bola? Satu ngajak sholat, ayalah salah. 9 ngajak bola, ayalal bola. Yang menang sholat apa bola? Bola yang menang, karena suara terbanyak adalah suara Tuhan. Yang benar adalah yang banyak. Lalu orang mengatakan demokrasi itu jahat, demokrasi itu kafir, demokrasi itu tak betul. Betul? Bingung teman. Bukan salah demokrasinya, tergantung orangnya. 10 orang, yang 9 ngajak sholat, yang satu ngajak bola. Mana yang jadi? Sholat. Habis sholat baru main sholat. Inilah buktinya. DPRK orang baik, DPR RI orang baik, DPD orang baik. Demokrasi dipakai, maka terbukti insya Allah orang-orang baik ini akan memperjuangkan kebaikan insya Allah. Buktinya puskesmas juga. Dia harus diulang-ulang terus. Bukan salah saya. Kenapa tak dikunci Bapak tadi biar supaya dia? Saya cuma melanjutkannya aja. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. DPR RI, DPD, PJ kalau mati meninggalkan ruang inap. Itu akan mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Betul? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, penguasa mati meninggalkan tangga ke sungai. Setiap orang yang turun mandi, setiap orang yang turun berwudu, setiap orang mengambil air, mengalir pahalanya. Ingat, jabatan tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Maka pakailah tanda tangan, pakailah jabatan, pakailah kekuasaan untuk menolong agama Allah, untuk menegakkan agama Allah, untuk menggunakan tinta di ujung pena, penanya di ujung jari. Hanya dengan kekuasaan bisa menolong hamba Allah. Semua hamba Allah ini akan mendoakan. Betul? Berapa banyak mulut orang-orang soleh, orang-orang baik yang berdoa di waktu malam, panjangkan umurnya ya Allah, karena dialah yang menyelamatkan ayah kami hampir mati, tapi kemudian ketika kami bawa ke ruang inap hidup lagi. Alirkan air kau, alirkan amal jariahnya ya ke Allah, ke makamnya ya Allah. Karena dengan amal jariah yang mengalir sebagaimana mengalirnya air sungai tempat kami berwudu di tangganya itu ya Allah, mengalir. Pokoknya sampai habis ceramah ini terus saya ulang ini. Ruang inap, nanti kalau bingung buat judul di YouTube, cari aja Abdul Somad ruang inap dan tangga ke sungai. Apalah Ustaz Somad ini, lain baleho, lain yang disampaikannya. Kita ingin supaya kita mati meninggalkan sesuatu yang mengalir sampai hari kiamat. Duitnya banyak, jabatan tinggi, kekuasaan hebat, dibelikan rumah yang besar, rumahnya tinggal, dibelikan mobil yang besar, mobilnya tinggal. Bini besar tinggal. Yang di bawah mati mana? Daya yang pernah ditolong, masjid yang pernah dibantu, agama Allah yang dipakai untuk menolong kekuasaan, kekuasaan dipakai menolong agama Allah. Itulah yang kekal abadi sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Masjid Baitur Rahman sampai hari ini
mengalir pahala. Orang yang mewakafkan tanahnya termasuk masjid kita. Saya tak tahu siapa yang mewakafkannya, siapa yang memberikan, membangun semen, batu bata, kerikil, tanpa kita sebutkan ila hadrati fulan, tanpa kita sebutkan ila ruhi fulan, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Jadi kalau orang paham tujuan Abdul Somad tidak lain tidak bukan supaya kita bersyukur dengan nikmat kekuasaan. Kekuasaan itu manis, kekuasaan itu indah. Itulah mengapa kalau ada orang, kenapa dia ingin berkuasa, kenapa dia duduk di pucuk kekuasaan, kenapa ingin dipilih, karena dengan itu saya husnuzon, ini saudara saya, ini kakak kelas saya, dengan berkuasa mereka akan menolong agama Allah, dengan berkuasa mereka akan menolong hamba Allah, insyaallah. Amin ya rabbal. Sallallahu. Bagaimana cara mensyukuri nikmat handphone? Hidupkan senternya biar supaya nampak. Syukur itu artinya nampak. Kalau tak hidup senternya, campakkan ke sungai. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Cukup untuk TikTok. Bersolawat bukannya demi Allah, demi TikTok. Yang mabuk upload ke TikTok, yang berzina upload ke TikTok. Kenapa yang bersolawat malu dengan solawatnya? Maka nanti minta rekamannya ke panitia. Udah direkam tadi? Belum Pak Ustaz, karena semua handphone kami menyala. Cuman kami mau rekam. Pak Ustaz, kita ulang sekali lagi. Maka insya Allah orang-orang yang mau mabuk, yang mau berzina, mau LGBT, mau buat haram, ketika dia hidupkan handphonenya, yang pertama dia lihat adalah solawat. Dia heran, di mana ini? Ini di PD. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Seandainya doamu makbul, dan doa yang makbul itu cuma satu. Berapa yang makbul? Satu. Berapa yang makbul? Satu. Jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena kalau ibu minta suami yang soleh, yang dapat cuma ibu sendiri. Mohon maaf, ibu jangan tersinggung. Boleh saya bertanya, Bu? Boleh? Jawab dengan jujur. Janji, jangan ada dusta di antara kita. Kalau ibu punya suami yang soleh, mau berbagi dengan orang lain? Jelas Pak. Doamu makbul cuma satu, jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena kalau kau minta suami yang soleh, yang dapat nikmatnya cuma engkau saja. Tapi mintalah pemimpin yang soleh, bukan somat. Mintalah pemimpin yang soleh. Kalau pemimpin soleh, maka satu negeri ini mendapatkan keadilannya. Ketika ada pemimpin yang soleh bernama Sultan Iskandar Muda, satu dataran bumi di pucuk ujung pulau Sumatera mendapatkan keadilannya. Namanya diabadikan sampai hari ini. Betul? Betul. Maka insya Allah pemimpin-pemimpin kita yang ada di atas ini adalah pemimpin yang soleh-soleh. Bapak PJ-nya soleh, amin. DPD-nya soleh, amin. DPR RI-nya soleh, amin. DPRK-nya soleh, amin. Apa bukti solehnya?
Itulah enaknya kita kalau tausiah di tempat orang cerdas. Kita tinggal kasih umpan-umpan sedikit aja, nyambung dia langsung. Tapi kalau udah ceramah di tempat orang yang mengantuk, gimana jamaah? Iya maksudnya. Orang kalau ada ngantuk dengar pengajian itu dua kemungkinan. Yang pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Itu maka Ustaz Abdul Somad kalau tausiah dia bertakbir. Kenapa dia bertakbir? Kalau ada setan di samping langsung tengok Allahu Akbar. Belum ada lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pahamlah kita bahwa yang pertama mendapatkan naungan di padang mahsyar. Masjid tercabut, pohon kayu terangkat, gunung Loser, Gunung Kidul, Gunung Bromo, Gunung Merapi, Gunung Sibaya. Wa takunul jibalu kal ihnil. Ambil bulu kambing, letakkan di tapak tangan, mau terbang seperti bulu kambing dihembus angin. Lalu kemudian di mana kita berlindung? Berlindung di masjid, masjid tak ada. Berlindung di pokok kayu tak ada. Berlindung di tenda. Tidak ada orang mati bawa tenda. Penyewaan tenda pun mati tak bawa tenda. Lalu di mana kita berlindung? Yang pertama mendapatkan lindungan aras Allah. Yang mendapatkan perlindungan di padang mahsyar yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Bukan Abdul Somad, bukan santri, bukan ibu, bukan bapak. Yang mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti adalah PJ yang adil, DPR RI yang adil, DPD yang adil, DPRK yang adil. Apa syaratnya adil? Kalau Tuhan membeli kerikil, jangan sampai mulut menguap. Apa tanda pemimpin adil? Segera terbangun rawat inap. Kalau orang yang bernyawa ingin menunjukkan syukurnya, datang ke pengajian. Ini yang datang ini bernyawa semua kan? Sudah tidak bernyawa. Mudah-mudahan yang nggak datang ini dicabut nyawanya. Jangan diaminkan. Ibu amin, pulang ke rumah mati lagi. Jangan asal main-main amin aja. Ini kadang orang ini sikit-sikit amin, sikit-sikit amin. Ibu tahajud malam sama suami. Suami berdoa amin, amin, dia tak tahu istri suaminya berdoa Allahumma rzuqna zaujatan saniyatan jamilatan, amin. Santri ketawa, dia paham. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bernyawa tunjukkan nyawanya, datang pengajian. Yang bersuara tunjukkan suaranya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tunjukkan suaramu. Makanya kalau ada orang berzikir la ilaha illallah, suara mana? Makanya kata Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani, berzikir itu bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, menunjukkan suara. Begitu mensyukuri suara. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa kau tak syukuri nikmat suara, nikmat sehat? Tunjukkan bahwa kau sehat. Mana dia? Datang ke masjid, sehat, sholat berjamaah, sehat, datang iktikaf, sehat, datang tabligh akbar. Ini semua yang datang ini sehat semuanya insyaallah. Nikmat semangat terbang sampai ke Kairo, semangat menuntut ilmu. Siapa namanya? Syekh Muhammad Ali Rasad. Betul.
meninggal lahir tahun 1921. Bukan macam sekarang 2023, 102 tahun yang lalu dia lahir di sini dan dia pergi ke Makkah, pergi ke Mesir, sampai di sana belajar. Sekarang orang belajar di Mesir jurusan apa? Usuluddin, tafsir, akidah, hadis, filsafat. Jurusan apa? Fikih, mazhab Syafi'i. Jurusan apa? Usul fikih. Beliau jurusan yang luar biasa, ilmul falak, ilmul hisab. Bagaimana menentukan Ramadan, bagaimana menentukan Syawal, bagaimana menentukan awal bulan. Pulang, meninggal dunia. Tapi murid-muridnya, keluarganya, anak cucunya, santrinya yang hadir hari ini adalah berkat syukurnya. Ibu bersyukur kepada Allah. Mana bukti syukur? Maka masukkan anak ke daya. Yang sudah memasukkan anak ke daya berarti itu adalah orang tua yang bersyukur. Yang belum memasukkan anak ke daya itu baru sebatas orang tua yang bersyukur, belum lagi dia bersyukur. Siapa yang bisa menyelamatkan anak-anak kita dari aliran sesat, dari liberal, dari komunis, dari ateis, dari bermacam kelompok? Ada Syiah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Wahabi, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah. Hanya yang bisa menyelamatkannya adalah Darus Sa'adah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bersyukur punya tanah, wakafkan tanah. Saya mau selesai tabligh akbar ini, nanti yang kaya-kaya segera mewakafkan tanahnya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Darus Sa'adah? Masih kurang tanah? Itu ada tanah. Tanah siapa? Enggak tahu. Yang diwakafkan itu tanah kita. Saya selalu dapat tanah wakaf bermasalah. Dicek ke BPN, 5 suratnya tumpang tindih. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah yang Bapak wakafkan kemarin itu bermasalah Pak Haji. Karena bermasalah, itulah maka kuwakafkan Pak Ustaz. Manusia yang selalu menimbulkan masalah itu dapat dipastikan dia itu berasal dari tanah, tapi tanah timbun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan nikmat hidup, isi dengan amal soleh. Bersyukur dengan nikmat harta, bangun masjid, bangun daya. Bersyukur dengan nikmat sehat, datang ke majelis taklim pengajian. Bersyukur dengan nikmat mata, tengok hamba Allah, pandang para abu, para abi, para teguh. Bersyukur dengan nikmat jabatan, kekuasaan, pakai untuk menolong agama Allah, menolong hamba Allah. Itulah yang akan dijadikan kenangan. Al-hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini perjalanan yang sangat pendek. Al-hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini perjalanan yang sangat singkat. La tabqa minha illa dzikrul hasan. Yang dikenang hanyalah kenangan yang indah. Mudah-mudahan kedatangan Ustadz Somad ke PD yang dikenang yang indah-indahnya saja. Malam ini saya ingin kita membuat kenangan yang indah. Amin. Apalah yang kau kenang waktu Ustadz Somad datang? Waktu dia datang itu apa ya? Kami berdesak-desakan ramai. Indah menurutmu? Ya, daripada tak ada yang indah, indah juga. Apalah kenanganmu yang indah dari istrimu? Yang paling indah ku kenang adalah ketika dia pertama kali melihat aku, matanya berkedip-kedip seperti kelilipan. Apa yang kau kenang pertama kali paling indah dari suamimu? Saat dia pulang ke rumah, dimakannya masakanku. Waktu itu dia katakan, pas ku cicipi, asinnya minta ampun. Apalah indah kenangan dari anakmu? Ketika anakku pulang dari Darus Sa'adah, malam-malam ku dengar suara mengaji di dalam kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, sejuknya hati. Wassama'i wattariq. Begitu ku buka pintu, ku tengok, rupanya TV belum mati. Apalah yang indah kau kenang dari anak perempuanmu? Anak perempuanku pulang, jilbabnya panjang, bajunya panjang,
Aku sebagai ibunya malu karena anakku yang gadis yang di Lusada pulang bajunya panjang, jilbabnya panjang, sementara aku masih pakai baju you can see. You kamu can bisa si melihat, kau masih bisa menengok ketiakku macam leher onta. Hidup ini adalah kenangan. Mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad mati meninggalkan kenangan yang baik-baik. Ini malam ini yang anak-anak muda ini nanti mereka ketika menikah ditanya sama istrinya, Ayang, apa kenangan Ayang dulu waktu muda? Abang dulu pengajian di PD. Siapa penceramahnya? Almarhum Abdul Somad. Aku datang juga waktu itu. Loh, kok kita nggak jumpa? Iyalah, aku di atas. Betapa indahnya ketika anak-anak bertanya, ayah, iya, ayah gimana jumpa sama emak dulu? Jangan saya tanya, kenapa kami ditangkap satpam? Betapa indahnya kalau ibunya bisa menjawab, mama, jangan panggil mama, kita makan sambal belacang. Umi, iya, gimana ketemu dengan ayah dulu? Waktu itu ada pengajian di PD. Siapa penceramahnya? Almarhum Ustaz Abdul Somad. Terus pas pulang sendal mak hilang. Pas lagi nyari, abis itu lo kebelaga kepala sama ayah kau. Oh indahnya ya Allah. Buatlah kenangan yang indah. Malam ini adalah kenangan indah yang kita buat. Betul? Menjadi santri, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi ibu rumah tangga, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi kepala rumah tangga, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi PJ, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi DPD, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi DPRK, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi DPR RI, tinggalkan kenangan yang indah. Nampaknya panitia di tempat lain dah mulai berpikir, kalau begini terus ceramah Ustaz Mus, kita kasih judul yang lain. Judulnya udah betul, tak salah. Yang ngasih pintu ini kan Bapak tadi. Ya, dia bukakan pintu lagi nih. Masuk Ustaz, masuklah saya pantang nengok ada pintu, masuk terus. Terusnya pintu, masuk saya. Pas dibukanya pintu, saya tengok di pintu itu ada rawat inap, masuk saya langsung. Lah ibu bapak ini bahagia betul malam ini. Ini biasanya orang kalau mau bahagia ini tanda-tanda mau dapat nikmat ini. Nampaknya tak lama lagi terwujud lah ini insyaallah. Amin. 3 bupati kata bapak tidak terwujud, tapi di zaman Pak PJ ini lah terwujud. Betul? Kalau melihat suami bersujud, apa mau jadi pantas? Kalau melihat suami bersujud di depan mobil KPJ, 3 bupati tidak terwujud, terwujudnya di zaman Pak PJ. Amin. Jadi bunyi aminnya macam tak yakin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah habibillah. Dengan bersolawat semua maksud niat baik kita tercapai insyaallah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'an karami antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli halim minal ahwali muqtahami. Itu enaknya kalau kita berselawat berjamaah, yang tak hafal tak ketahuan. Tanya kawan, apa yang kau bilang? Tak ada, aku tak gerak. Mana Ustaz itu tahu, yang penting bergerak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini akan mati. Orang kaya mati, orang miskin
mati. Pejabat mati. Rakyat jelata mati. Yang sudah diputuskan hakim mati, kecuali yang tak dapat kasasi. Maka umur tetap panjang. Mudah-mudahan di mana orang mendapatkan keadilan, keadilan akan dapat ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang menggali parit dari jam 7 pagi sampai jam 7 petang, bergumul dengan parit, tidak mendapatkan apa-apa. Duitnya diambil mandor yang tak pernah kotor, sepatunya licin, lalat pun terpeleset. Di mana letak keadilan? Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, nanti dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita diberikan orang-orang yang diberikan amanah, adil, istiqamah, sehingga dia akan menjadi penolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Apa kata Nabi ketika mengirimkan surat kepada pemimpin? Aslim, masuk Islam engkau. Taslam, kau akan selamat. Aslim, masuk Islam engkau. Falaka, kalau kau masuk Islam, laka ajrani, kau dapat 2 pahala. Inilah enaknya jadi pemimpin. Kalau dia adil, kalau dia amanah, maka pahala 1 kabupaten ini mengalir ke Pak PJ kita, insya Allah. Amin. Kalau Bapak DPR RI adil, amanah, maka pahala 1 negeri ini mengalir kepada Bapak DPR RI. Amin. Kalau DPD kita adil, amanah, maka pahala amal 1 orang kabupaten provinsi Nangro Aceh Darussalam mengalir ke mereka, insya Allah. Amin. Ini malam ini mereka akan semangat setelah pulang dari sini, insya Allah. Amin. Semangat yang luar biasa. Dari mana Ustaz tahu? Gaya-gayanya begitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga malam ini ada pelajaran bahwa adik-adik yang merasa kami ini cuma baca kitab, kami ini cuma belajar nahwu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan, bantik, kami ini cuma belajar arud, qawafi, kami ini cuma belajar fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, tafsir, ulumul Quran. Anak pesantren Dayah bisa jadi DPD, bisa berkantor di Senayan. Allahu Akbar. Dari kampung halaman ini, dari tanah ini berjuang, bisa berkantor di Senayan. Mudah-mudahan adik-adik dan itu juga punya kantor di Senayan, insyaallah. Amin. Enaknya punya kantor di Senayan ini. Punya kantor pribadi, punya mobil pribadi, punya rumah dinas, punya istri dinas. Luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan mereka nggak buka cabang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat doa kita semua, mudah-mudahan mereka duduk lagi memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan hamba Allah, memperjuangkan masjid, memperjuangkan daya. Takbir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang mau mundur. Ustaz Somad, saya mau resign aja. Resign dari mana? Dari PNS ASN. Kenapa? Karena di kantor saya banyak setan, Pak Ustadz. Terus kalau kau resign, kalau kau berhenti PNS, kalau kau keluar dari situ, yang menggantikan kau malaikat? Enggak, Pak Ustadz. Siapa yang menggantikan kau? Setan juga. Duduk di sana, berjuang. Tapi banyak kali duit haramnya Pak Ustadz, nggak tahan saya, kasih ke saya. Setuju? Oh, main setuju aja ya. Berapa kerjamu, berapa yang layak, ambil. Itu memang hakmu, itu keringatmu, itu perjuanganmu. Yang tidak halal, serahkan untuk masalih ammah. Datang ke masjid, pergi ke daya, serahkan. Tapi nggak perlu dibisikkan. Mohon maaf Abu, ini ada duit haram sedikit. Ini milik